Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Selasa 7 Juli 2026, sesuai dengan Almanak HKBP yang tertulis di Maleakhi 1 ayat 11. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Kitab Maleakhi ditulis pada masa ketika bangsa Israel telah kembali dari pembuangan. Bait Allah sudah dibangun kembali, namun semangat rohani mereka mulai memudar. Mereka tetap beribadah, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Imam-imam mempersembahkan korban yang cacat, dan umat tidak lagi menghormati kekudusan Allah. Ibadah dilakukan hanya sebagai rutinitas, bukan sebagai ungkapan kasih dan hormat kepada Tuhan. Di tengah keadaan itu, Tuhan menyampaikan sebuah pernyataan, "Namaku besar di antara bangsa-bangsa." Tuhan mengingatkan bahwa kemuliaannya tidak tergantung pada kesetiaan Israel. Sekalipun umatnya gagal menghormati Dia, Tuhan tetap adalah Raja atas seluruh bumi. Akan datang waktunya, bangsa-bangsa dari segala penjuru dunia akan memuliakan namanya. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa Allah tidak hanya menjadi Tuhan bagi satu bangsa, melainkan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Dari terbitnya hingga terbenamnya matahari, namanya layak untuk dipuji. Tidak ada tempat di dunia ini yang berada di luar kuasanya. Tidak ada bangsa yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih-Nya. Firman Tuhan ini juga menjadi teguran bagi kita. Tuhan tidak hanya menghendaki banyaknya ibadah, tetapi kualitas penyembahan yang kita lakukan. Bangsa Israel membawa korban yang cacat, padahal Tuhan layak menerima yang terbaik. Demikian pula kita dapat datang ke gereja setiap minggu, bernyanyi, berdoa, dan melayani. Tetapi jika hati kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka ibadah kita kehilangan maknanya. Firman ini juga mengingatkan kita tentang kualitas persembahan. Tuhan tidak hanya menginginkan korban, tetapi korban yang tahir. Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 1, agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya, persembahan kepada Tuhan tidak berhenti ketika ibadah selesai. Persembahan terus berlangsung melalui kehidupan yang jujur, kasih kepada sesama manusia, kesetiaan dalam pekerjaan, adanya pengampunan, kerendahan hati, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Seringkali kita memisahkan antara ibadah dan kehidupan sehari-hari. Hari Minggu kita bernyanyi memuji Tuhan, tetapi hari Senin hingga Sabtu kita kembali hidup tanpa mencerminkan kasih Kristus. Padahal Tuhan menghendaki agar namanya dimuliakan melalui setiap perkataan, pekerjaan, dan juga sikap hidup kita pada setiap harinya. Dunia mengenal kebesaran Allah bukan hanya melalui khotbah, tetapi juga melalui kehidupan umatnya. Renungan harian ini juga mengingatkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kehidupan orang-orang percaya yang di dalam kebenaran, penuh kasih, itu bisa mencerminkan karakter Kristus
sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Kiranya setiap hari kita menyadari bahwa kita hidup bukan untuk memuliakan diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Tuhan yang namanya besar dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Biarlah setiap perkataan, tindakan, dan sikap kita menjadi persembahan yang harum di hadapannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik melalui hidup yang kudus dan berkenan kepadamu. Pakailah setiap perkataan, sikap, dan perbuatan kami untuk memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Biarlah melalui hidup kami semakin banyak orang yang mengenal kasih dan kebesaran-Mu. Berkati dan lindungi kami juga di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.